Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kewirausahaan. Anggota kami berjumlah 14 orang. Yang pertama yakni saya sebagai ketua, Adam Putra Darmawan, dan Ayu Nur Aziza sebagai wakil. Lalu selanjutnya ada Ventri Sinaga dari Prodi Gizi, Aprilia Anugrah Ayu dari Prodi Farmasi, Nelly Ashari dari Prodi Farmasi, Yulia Putri dari Prodi Farmasi, serta Muhammad Adam dari Prodi TLM, dengan Puspa Puspita dari Prodi TLM, lalu ada Halinda dari Prodi TLM, disambung dengan Jepri Ardiansah dari Prodi Fisioterapi, lalu Okta Putri Ramadhani yang pada kesempatan kali ini tidak dapat hadir dikarenakan sedang di rumah sakit untuk menjalankan operasi, lalu ada Fahmi Audi Ayu dari Prodi Gizi, lalu ada Azhara Nursadlika dari Prodi K3, dan Ida Lutfiah dari Prodi K3. Kemudian masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang dan pelaksanaan. Roti adalah salah satu jenis makanan yang terbuat dari adonan manis yang difermentasi serta mengandung 10% gula atau lebih. Bahan utama dari roti manis adalah tepung terigu, air, ragi roti, dan garam. Di banyak negara barat, roti menjadi menu utama keluarga Indonesia pun tak sedikit yang menjadikannya sebagai makanan pokok kedua setelah nasi. Kemudian, produk kami selanjutnya ialah Pokari. Pokari adalah minuman isotonik berion yang akan menggantikan cairan tubuh yang hilang. Kemudian, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Car Free Day dan juga di kampus. Bisnis model Canvas. Oke, pertama kita mulai dari customer segment, permintaan pasar atau kebutuhan konsumen. Atau kurang lebihnya, siapa sebenarnya target pasar kita. Kali ini kami menargetkan masyarakat yang sedang berolahraga, namun mereka tidak menyiapkan kebutuhan pangannya. Maka dari itu, kami mencoba memenuhi kebutuhan pangan tersebut, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Lalu keunggulan dari kelompok kami, sehingga menghasilkan suatu produk, yaitu value proposition, kami menjajakan roti dengan minuman isotonik. Bisnis yang kami mulai dari skala kecil, dengan mendeliver value proposition ke customer, yakni dengan harga yang terjangkau, kemasan yang praktis, dan pelayanan yang ramah. Lalu selanjutnya channel. Apa itu channel? Yakni pada saat kita ingin melebarkan usaha kita membutuhkan channel. Kami menggunakan sosial media sebagai channel kami. Setelah mendapatkannya, usaha akan dilebarkan, disertai dengan menggait pembeli menggunakan cara promosi, serta penjualan yang dilakukan dengan baik dengan stand dan berkeliling. Sementara itu, bisnis model Canvas tidak untuk bisnis komersial saja, tetapi juga untuk bisnis non-profit. Lalu, untuk menghasilkan apa yang dihasilkan dari value proposition, maka dibutuhkan key activities. Ini adalah kegiatan penjualan yang kelompok kami lakukan pada Car Free Day Cijantung, wilayah Kopassus, dengan menjual berbagai jenis roti dan minuman isotonik dan menjajakannya di Universitas Binawan. Kita melakukannya dengan promosi disertai dengan bonus atau diskon tambahan. Apa itu? Yakni customer relationship. Contohnya, dengan membeli 5 picis mendapatkan 1 picis. Lalu dengan membayar nominal sebesar Rp5.000 mendapatkan 2 picis. Lalu selanjutnya ada activities atau aktivitas perusahaan, yakni aktivitas kelompok kami mulai dari merancang model kanvas bisnis sampai terjun langsung ke tempat penjualan. Care Services pendukung aktivitas perusahaan. Sumber daya yakni penyediaan serta pembelian roti dan minuman isotonik. Lalu selanjutnya Care Partnership, aktivitas perusahaan yang dilempar keluar, yakni pada saat kami menjajakan dagangan berupa roti dan minuman isotonik. Lalu selanjutnya adalah revenue, ialah kegiatan yang dihasilkan dari penjualan berupa manajemen step dan reseller. Sedangkan pembiayaan dari suatu perusahaan atau kegiatan kami ialah cost structure atau cost biaya. Untuk yang tetap dinamakan dengan fixed cost, sedangkan yang tidak tetap dinamakan dengan variable cost. Sedangkan kami menggunakan fixed cost, yaitu biaya tetap berjumlah sekitar 150.000 hingga 200.000 untuk semua tahap penjualan awal hingga akhir. Analisis SWOT. Kelebihannya yaitu harga produk yang murah, produk memiliki kandungan gizi yang baik, beragamnya varian rasa sehingga pembeli tidak bosan. Kekurangannya adalah rusaknya produk dikarenakan benturan dan lain hal, kurangnya media promosi untuk Pocari tidak baik diminum setiap hari karena mengandung gula cukup tinggi. Kurangnya produk disukai oleh berbagai jenis usia sehingga sasaran produk lebih luas. Produk terjamin kebersihannya. Ancamannya banyaknya penjual lain yang juga menjual produk terjangkau dan sejenis, sepi peminat penjualan produk yang tidak mencapai target. Selanjutnya ada produk yang dijual, yaitu roti pisang coklat, roti kopi, roti coklat, roti double sosis premium, roti coklat roll premium, roti tawar putih, roti tawar pandan, roti tawar rainbow, pokari. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan di minggu pertama yang kita membeli bahan. Produk pertama ada roti pisang coklat, harga modalnya 2.200.
kita membeli 5 pieces, jadi totalnya ada 11.000. Roti kopi dan roti coklat kita juga membeli 5 pieces yang harga modalnya 2.200, jadi totalnya 11.000. Roti double sosis premium, roti coklat roll premium, sama roti banana cheese dengan harga modal 2.800, kita membeli 5 pieces, total masing-masingnya 14.000. Roti tawar, ada roti tawar putih, roti tawar rainbow, dan roti tawar pandan. Harga modalnya 5.000, kita membeli masing-masing 2 pieces, jadi totalnya 10.000. Selanjutnya ada Pocari Sweat yang 330 ml dengan harga modal, maaf ini 5.000, kita membelinya 4 pieces, jadi totalnya ada 20.000. Selanjutnya ada plastik kresek, harga modalnya 11.000, kita membelinya hanya 1 pieces, total jadi 11.000. Kita mengeprint stiker untuk logo selembar dengan harga modal 14.000, di totalnya 14.000, jadi total semuanya ada 156.000. Baik, kemudian hasil penjualan di minggu pertama ada beberapa rukap yang terjual. Yang pertama ada roti pisang coklat, ada roti kopi, roti coklat, ada roti double sosis premium 19.000, dan yang terakhir ada Pocari Sweat dengan harga jualnya 8.000 per 1 piece, dengan penjualannya 4 piece dengan total 32.000. Jadi total semuanya 169.000. Di rincian pengeluaran kami 158.000, penjualan 169.000, dan hasil penjualannya 2.500. Laporan keuangan minggu kedua, ini kita nggak pindah dari CFD ke universitas karena ada beberapa hambatan. Lalu kita juga tidak menjual lagi Pocari Sweat karena dikhawatirkan tidak terjual. Di minggu kedua ini kita jual roti pisang coklat 2 pieces, terus roti kopi, roti coklat roll premium, roti pizza, dan coffee. Untuk pengeluarannya kita mengeluarkan 24.000, hasil penjualannya 40.000, serta keuntungan penjualan minggu kedua 16.000. Laporan keuangan minggu ketiga. Produknya itu ada roti pisang coklat, harga jualnya itu 10.000, 3 pieces, hasil penjualannya 2 pieces, totalnya harganya 8.000. Lalu ada roti coklat, roti pizza, roti coffee dengan harga jual 4.000 per pieces, harga penjualannya 2 pieces, dengan harga total 8 pieces, dan total keseluruhan ada 40.000. Rincian pengeluarannya 24.000, hasil penjualannya 40.000, keuntungan penjualannya 16.000. Yang berikutnya adalah metode pelaksanaan. Dalam menjalankan kegiatan ini, ada beberapa pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama adalah seluruh anggota, lalu ada ketua sebagai pelaksana kegiatan, dan pembeli sebagai faktor kelancaran kegiatan, dan juga dosen pengampu sebagai mentor selama terjalannya kegiatan. Identifikasi kebutuhan perancangan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yaitu ada beberapa barang yang kami butuhkan, seperti stand, meja, kursi, dan plastik sampah. Identifikasi kebutuhan yang berikutnya adalah perancangan. Yang pertama ada bentuk rancangan produk roti seperti yang ada gambar bawah ini, dan yang kedua bentuk rancangan produk pada minuman isotonik. Selanjutnya pelaksanaan. Pada pra-penjualan, sebelum kami melakukan penjualan, kami mengadakan survei pasar terlebih dahulu sebagai tahap awal. Lalu kami menentukan target tempat penjualan, serta menentukan modal awal yang bertujuan untuk menentukan target penjualan, minat konsumen, serta memikirkan berapa modal awal untuk menghindari banyaknya pengeluaran. Kemudian kami melakukan studi kelayakan produk. Apakah kegiatan usaha ini menguntungkan dan memiliki prospek jangka yang panjang. Setelah itu kami melakukan pemilihan roti-roti apa saja yang akan dijual dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran penjualan. Kemudian saat penjualan, kami melakukan penjualan pada event setiap hari Minggu, yaitu event Car Free Day, dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Seperti yang sudah disebutkan, kami di situ menjual berbagai macam roti dengan varian rasa yang berbeda sebagai daya tarik konsumen untuk sarapan atau untuk sekedar cemilan. Lalu untuk pembayaran bisa dengan menggunakan metode QRIS atau pembayaran digital lainnya atau cash. Dan tempat berjualannya bertempat di bazar event Car Free Day. Dan untuk metode promosi yang kami pakai yaitu dengan cara menawarkan kepada orang-orang di sekitar. Selanjutnya ada pasca penjualan. Pada tahap ini kami melakukan kegiatan OS atau operasi semu sebagai bentuk peduli kami terhadap hidup lingkungan yang bersih dan sehat, dan dilanjutkan pada tahap evaluasi. Pada penjualan minggu pertama, kami melakukannya di CFD Cijantung. Penjualan pada minggu kedua, produk roti ini dijual sebanyak 10 pieces roti manis, sedangkan Pocari sudah tidak akan dijual karena sepi peminatnya. Pada penjualan minggu ketiga, produk roti yang kami jual sebanyak 10. Untuk hambatan yang kita alami itu, yang pertama, susahnya komunikasi dengan anggota yang lain karena melalui daring. Kedua, tempat penjualan dirubah karena jadwal kami yang selalu bentrok. Ketiga, kami tidak berani menjual lebih banyak produk karena risikonya terlalu tinggi tidak terjual.
Saja presentasi dari kelompok 7. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.